Air adalah sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Sebagai komponen utama yang menjaga keberlanjutan hidup, kualitas air sungai harus terjaga agar tetap aman digunakan. Namun, berbagai kegiatan manusia seperti industri, pertanian, dan rumah tangga terus meningkatkan risiko pencemaran, terutama pencemaran mikrobiologis. Salah satu indikator utama pencemaran mikrobiologis adalah keberadaan bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteri ini secara alami hidup di usus manusia dan hewan, namun ketika ditemukan dalam jumlah tinggi di air sungai, itu menandakan adanya pencemaran tinja. Padahal banyak sungai di Indonesia masih digunakan masyarakat untuk mandi, mencuci, bahkan sebagai sumber air baku. Berikut ini ada data dan fakta mengenai kontaminasi E. coli di air sungai. Yang pertama, penelitian di Sungai Marwasei yang dilakukan oleh Lukas dan kawan-kawan pada tahun 2024. Berdasarkan penelitian ini, hasil pengukuran di 3 titik sampling selama 5 tahun menunjukkan bahwa konsentrasi E. coli pada seluruh titik telah melampaui batas aman baku mutu kelas 2 menurut PP nomor 82 tahun 2001, yaitu 1000 mpn per 100 mil. Di titik 1 ada 1600 mpn per 100 mil, titik 2 2400 mpn per 100 mil, dan titik 3 1100 mpn per 100 mil. Faktanya, setelah dilakukan analisis dan observasi di lapangan, diketahui bahwa peternakan babi merupakan sumber pencemaran utama bakteri E. coli di Sungai Marwasei. Nah, di sepanjang aliran sungai, terdapat banyak peternakan milik warga yang umumnya memelihara babi dalam jumlah cukup banyak. Namun, tidak satupun dari peternakan tersebut memiliki fasilitas pengolahan limbah, sehingga kotoran hewan dan limbah cair langsung dibuang ke sungai tanpa proses penyaringan atau pengolahan sebelumnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya beban pencemaran tinja di sepanjang aliran sungai. 5 peternakan yang tidak dikelola dengan baik menjadi salah satu penyumbang pencemaran terbesar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan di Sungai Maros oleh Sirajuddin pada tahun 2025. Berdasarkan penelitian ini, hasil analisis mikrobiologi di Sungai Maros menunjukkan bahwa seluruh sampel dari 3 titik pengambilan mengandung bakteri E. coli. Tingkat kontaminasi tertinggi ditemukan di bagian hilir, disusul di titik tengah dan terendah di bagian hulu. Di bagian hulu menjadi titik terendah karena jauh dari pemukiman dan industri, sedangkan kontaminasi meningkat di titik tengah yang berdekatan dengan kawasan pemukiman padat. Kemudian di titik hilir menjadi yang tertinggi akibat pengaruh aktivitas industri dan pembuangan limbah. Faktanya, titik tengah dan hilir Sungai Maros menunjukkan kualitas air yang sangat buruk. Hal ini dipicu oleh aktivitas antropogenik seperti pembuangan limbah domestik rumah tangga, pembuangan sampah langsung ke sungai, dan limbah industri dari kawasan produksi. Di wilayah pemukiman padat, banyak rumah tidak memiliki saluran pembuangan air limbah, sehingga limbah kamar mandi, cucian, bahkan limbah tinja dialirkan langsung ke sungai melalui parit-parit kecil. Pada kawasan industri, pembuangan limbah cair juga sering tidak terkontrol dan tidak melalui pengolahan yang memadai. Hal ini menyebabkan peningkatan kekurangan air yang sangat signifikan. Yang berikutnya adalah data dari penelitian yang dilakukan oleh Fajri dan tim pada tahun 2022 di Sungai Karangmumus, Kalimantan Timur, menemukan kadar E. coli mulai kurang dari 30 hingga mencapai 2100 colony forming unit per 100 ml. Seluruh nilai ini sudah melewati baku mutu yang seharusnya 0 colony forming unit per 100 ml. Tingginya pencemaran dipengaruhi oleh aktivitas permukiman padat, pasar tradisional, hotel, serta limbah domestik yang mengalir langsung ke sungai tanpa pengolahan lebih lanjut. Data selanjutnya diambil dari penelitian oleh Tumanduk dan rekan-rekan di Sungai Ranowangko, Kabupaten Minahasa pada tahun 2024, menunjukkan E. coli pada stasiun 2 selama 4 kali pemantauan yang mewakili musim penghujan dan musim kemarau, menunjukkan melebihi baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah berdasarkan PP nomor 22 tahun 2021 kelas 2 yaitu 1000 mpn per 100 ml dengan hasil periode 1 pada tahun 2022 14.000 mpn per 100 ml, periode 2 tahun 2022 11.000 mpn per 100 ml,
Periode 1 tahun 2023, 11.000 mpn per 100 ml. Periode 2 tahun 2023, 13.000 mpn per 100 ml. Faktanya, E. coli berasal dari kotoran atau tinja. Hal ini menandakan bahwa pada daerah pertengahan Sungai Ranowangko ini banyak terjadi pembuangan air limbah domestik, terutama dari kotoran tinja manusia, dari buangan kandang kegiatan peternakan, yaitu tinja ternak, maupun buangan sampah-sampah organik atau buangan bangkai binatang. Total coliform terdiri dari E. coli yang berasal dari kotoran manusia dan hewan, dan coliform non-fekal yang berasal dari bangkai hewan dan pembusukan tumbuhan. Selanjutnya, dampak lingkungan. Yang pertama yaitu menurun kualitas air sungai. Air menjadi keruh, bau, dan tidak aman digunakan. Yang kedua, kematian ikan dan hewan air. E. coli tinggi memicu infeksi pada ikan dan biota akuatik lainnya. Yang ketiga, gangguan rantai makanan, ekosistem, matinya organisme kecil, mengganggu keseimbangan kehidupan di sungai. Yang keempat, turunnya produktivitas budidaya ikan. Kolam atau keramba yang terdampak dapat menyebabkan panen gagal dan juga menyebabkan ruginya ekonomi. Yang kelima, pertumbuhan alga berlebih. Nutrien dari limbah meningkatkan pertumbuhan lumut atau alga. Dan yang terakhir yaitu kerusakan ekosistem sungai jangka panjang. Sungai kehilangan fungsi ekologisnya jika pencemaran ini berlangsung dengan lama. Dampak kesehatan masyarakat jika tercemar dengan E. coli. Yang pertama yaitu menimbulkan diare akut. Yang kedua, ispa dan pneumonia. Bakteri dapat menyebabkan infeksi pernafasan, terutama pada anak-anak dan lansia. Yang ketiga, infeksi saluran kemih. Yang keempat, keracunan air atau waterborne disease, mual, muntah, dan demam setelah terpapar air yang tidak layak. Yang kelima, risiko tertinggi pada kelompok rentan yaitu anak-anak, ibu hamil, lansia, dan masyarakat dengan sanitasi buruk. Yang keenam, meningkatnya biaya pengobatan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengurangi dan mencegah pencemaran Escherichia coli pada air sungai diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Salah satu langkah utama adalah pembangunan instalasi pengolahan air limbah untuk memastikan bahwa limbah domestik, industri, maupun peternakan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, sehingga dapat menekan kontaminasi E. coli dan bakteri resisten antibiotik. Kedua, pemerintah perlu menetapkan dan menegakkan regulasi yang mewajibkan setiap aktivitas industri dan peternakan di sekitar sungai memiliki sistem pengolahan limbah. Ketiga, masyarakat terutama peternak skala kecil perlu diberikan edukasi serta pelatihan mengenai pengelolaan limbah sederhana yang ramah lingkungan agar dapat diterapkan pada tingkat rumah tangga. Keempat, monitoring kualitas air sungai harus dilakukan secara rutin oleh pemerintah, akademisi, maupun lembaga lingkungan untuk memantau perubahan kondisi lingkungan dan mendeteksi potensi pencemaran sejak dini. Kelima, instansi kesehatan dan lingkungan hidup perlu melakukan sosialisasi mengenai risiko penyakit akibat air tercemar serta pentingnya sanitasi dan hygiene. Nah, melalui rekomendasi ini, kualitas air sungai bisa diharapkan dapat meningkat, ekosistem perairan dapat pulih, dan kesehatan masyarakat dapat terjamin secara berkelanjutan. Pencemaran bakteri Escherichia coli pada berbagai sungai di Indonesia mencerminkan kondisi kualitas air yang memprihatinkan akibat aktivitas manusia seperti pembuangan limbah domestik, industri, dan peternakan yang tidak melalui proses pengelolaan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kadar E. coli di sejumlah titik pengambilan sampel telah melebihi baku mutu yang ditetapkan pemerintah, sehingga menimbulkan risiko besar bagi kesehatan masyarakat, terutama penyakit diare, infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran kemih, penyakit pernapasan, dan penyakit menular lainnya. Selain itu, tingginya kontaminasi E. coli menyebabkan kerusakan ekosistem perairan dan mengganggu kegiatan budidaya, seperti menurunnya produktivitas ikan dan meningkatnya angka kematian organisme akuatik. Kondisi ini menuntut upaya serius dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan sanitasi, serta perbaikan sistem pengelolaan limbah agar kualitas air sungai dapat dipulihkan demi keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.